Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang keempat, isunya adalah mengapa marching band termasuk UKM di bidang olahraga, bukan di bidang seni. Ya, tergantung kajiannya ya, tapi marching band ini cenderung dikaitkan dengan olahraga. Ya. Satu, marching band ini suatu aktivitas yang mobile, yang membutuhkan daya tahan otot, baik itu daya tahan otot kaki dari bawah, daya tahan otot perut, otot punggung, otot lengan, ya, untuk membawa alat-alat musik, ya, dengan parade dan yang lainnya. Itu sebuah aktivitas, ya. Aktivitas. Kalau tadi kita divide dalam 3 bidang: olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, olahraga prestasi, maka yang paling cocok adalah olahraga rekreasi, ya, sifatnya, tetapi ditambahkan dengan seni sehingga akan tampak lebih indah dari sisi suara yang dihasilkan atau suguhan musiknya, ditambah dengan kebugaran yang bagus. Maka kami sarankan pada teman-teman mahasiswa yang mengambil marching band untuk selalu melakukan aktivitas rutin untuk meningkatkan kebugaran, ya, kebugaran fisik, kebugaran psikologis, ya. Itu harus dijaga sehingga performanya bagus, posturnya bagus, ketahanan tubuhnya bagus, maka akan bisa menampilkan semuanya dengan maksimal. Nah, ini jadi musiknya juga bisa digunakan untuk terapi, ya, untuk banyak model pelatihan yang menggunakan musik yang dengan renjatan, dengan gong, dengan musik Jawa, dengan musik yang lebih menghentak dan slow down bervariasi. Itu berpengaruh pada respon fisik kita, respon psikologis kita. Ya, ini yang sangat penting sekali untuk kita hargai, ya, dan kita tirukan, kita lakukan hal yang baik untuk bisa mengambil potensi peluang dalam rangka kita menjadi hidup lebih sehat, lebih prestasi melalui olahraga. Ya, bagaimana cara menumbuhkan minat di bidang olahraga? Ya, yang sebelumnya tadi untuk yang olahraga dan seni dari marching band. Nah, kemudian juga yang seperti yang kita ketahui bahwa olahraga ini sangat penting bagi kesehatan kita. Bagaimana cara untuk menumbuhkan minat pada bidang olahraga? Hai teman-teman semuanya, semua orang menyukai olahraga. Semua orang pasti melakukan aktivitas fisik. Nah, ini aktivitas fisik. Nenek pun masih berjalan, ya. Dan banyak kita jumpai komunitas lansia di spot-spot public area, di Malioboro, di alun-alun, di setiap wilayah kabupaten ada public space, maka di situ juga dijumpai para lansia, ya, para Nelly adalah nenek lincah. Nah, maka di situ dilakukan aktivitas untuk meningkatkan kesehatan, ya, dengan berjalan. Ya, jalan itu juga olahraga karena aktivitas fisik yang dia lakukan dengan aturan dosis yang dia gunakan. Ya. Untuk meningkatkan minat pada bidang olahraga itu satu, kalau mau tercium bau wangi, mendekatlah pada penjual minyak wangi. Kalau mau bugar, mendekatlah pada orang-orang yang suka olahraga rekreasi, yang melakukan olahraga rekreasi.
Mau berprestasi, mendekatlah pada olahraga prestasi. Sehingga merapatkan barisan dengan komunitas. Ini adalah faktor eksternal, ya. Jadi cara mempengaruhi atau menumbuhkan minat berolahraga itu sebenarnya ada dua. Yang pertama dari faktor eksternal, dari teman yang banyak, diajak temennya yang nggak pernah olahraga, diajak ke JEC di Jogja, di situ minggu pagi atau hari libur, jogging banyak sekali orang yang datang ke situ. Di UNY juga ada taman olahraga masyarakat, sering kita jumpai orang-orang di luar kampus, dari luar kampus datang ke situ untuk melakukan aktivitas. Ada outdoor gym-nya juga loh, yang didatangkan dari luar negeri dan sangat bagus. Paket hemat mahasiswa. Besok kalau nggak punya uang untuk register di gym, pakai aja langsung di outdoor gym. Nah, itu free tiket, free bayar untuk semuanya. Mau sehari 2 kali pun boleh. Ya, ada jogging tracknya juga di wilayah itu. Ya, ada jogging tracknya juga. Maka silahkan pilih olahraga yang kamu sukai. Ini faktor internal. Mungkin pengalaman masa kecilnya dulu pernah olahraga apa sehingga recall memori dan pengen melakukan lagi. Ya. Lakukan olahraga dengan senang hati, dosis jangan terlalu tinggi, ya, dan tidak memaksakan karena dampak yang berlebihan itu tidak mesti baik. Jadi teman-teman semuanya, kita harus punya paradigma bahwa olahraga ini akan meningkatkan derajat sehat bugar, fisik, fisiologis, psikologis, ya, sosiologis. Itu yang perlu kita highlight, kita catat bersama-sama dan kita implementasikan. Nah, yang berikutnya untuk pertanyaan yang ke-6 terkait dengan dari video tersebut telah dijelaskan bahwa ada keterampilan dan nilai-nilai dalam olahraga. Salah satunya adalah mensikapi kemenangan. Bagaimana cara mensikapi kemenangan dalam suatu pertandingan olahraga dengan baik dan benar? Nah, prinsipnya kalau di dalam olahraga untuk bertanding yang mana hasilnya adalah juara, orang yang hebat, ya, mendapatkan apresiasi juara, maka kita bisa lakukan itu. Ya. Kita bisa menumbuhkan keinginan kita, kemauan kita, belajar keras kita, kerja cerdas kita untuk bisa mencapai juara. Apa yang kita lakukan setelah kita mendapatkan juara? Apakah kita terus euforia? Kita ngomong dengan banyak orang, ya saya ini juara. Ya. Atau diam atau bagaimana? Ya. Itu. Padahal kita punya komunitas, punya induk organisasi, punya federasi dan yang lainnya. Maka kita perlu mensikapi bagaimana sikap kita di saat kita menang, memenangkan sebuah pertandingan. Ya. Menang kalah itu adalah hasil, dampak dari proses. Maka kalau prosesnya bagus melebihi dari prestasi yang sebelumnya, maka satu, ojo gumunan, ya. Ojo kagetan. Wah, kaget di saat juara, mestinya tidak kaget karena sudah biasa memanage juara. Nah, gitu. Nih, jadi ojo kagetan, ojo gumunan. Dan ojo jadi Mr. Wu. Oh, begitu toh. Suruh ngasih masukan, tidak kasih masukan. Ini. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalam olahraga itu sangat banyak sekali. Nilai-nilai sportivitas. Ya. Oke, orang olahraga itu kalau sudah bilang merah, besok juga tetap merah. Tidak bisa bilang merah
dikatakan hitam. Nah, itu komitmen olahragawan dari diri kita untuk menunjukkan sikap, perilaku, nilai-nilai dari kita berlatih olahraga kepada masyarakat, kepada orang lain. Nilai-nilai, ya, nilai-nilai olahraga, untuk komitmen, untuk disiplin, untuk bertanggung jawab, untuk mampu berkomunikasi dengan yang lain. Ini menjadi satu tatanan nilai yang dibentuk dengan olahraga, ya. Yang dibentuk dengan olahraga. Tentu nilai-nilai itu masih banyak lagi, ya, yang dibentuk dalam waktu yang relatif tidak sebentar. Jadi kalau kamu latihan sebentar, 1 bulan, saya mau minta sertifikat dari pelatihan itu, saya minta hasil dari ini, tidak bisa semacam itu. Nah, maka komitmen, dedikasi, loyalitas itu akan terbentuk pada masa yang panjang. Ya. Dengan menghadapi event, ya, ikut bertanding, ikut menjadi manajerial, ikut yang lain, ya. Ini sangat dibutuhkan dalam rangka membentuk nilai-nilai. Dan yang jelas di olahraga itu nilai sportivitas sangat dijaga. Itu yang pertama, untuk mensikapi terkait dengan kemenangan. Biasa wae, kalah ya pernah, menang sudah sering, ya. Kalah baru, ya, menang sudah sejak lama. Itu yang kita bisa membangkitkan. Dan kegagalan hari ini merupakan kesuksesan untuk yang akan datang. Maka satu, kita punya mitra terkait juga dengan orang yang bisa mentransformasi knowledge. Nah, siapa? Pelatih, guru, ya, untuk menyebar transformasi dari nilai-nilai itu. Nah, dan nilai-nilai itu bisa tercantum dalam diri masing-masing sesuai dengan sikap, karakteristik individu kalian masing-masing. Olahraga akan sedikit membantu membentuk karakter olahraga tersebut. Orang yang melakukan olahraga, orang yang mengambil bela diri akan berbeda dengan orang yang mengambil olahraganya beregu. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Kemudian olahraga itu juga bisa meningkatkan rasa percaya diri, tetapi tidak boleh berlebih, tidak boleh overconfident. Karena kalau overconfident, misalkan belum pernah juara terus ngomong kemana-mana, beraksi kemana-mana, terlalu overconfident, main di belakangnya, pada partai berikutnya lawannya lebih jelek, karena percaya diri, banyak melakukan kesalahan. Nah, dalam hal ini saya meminta pada para mahasiswa di saat mendapatkan juara, santai, tetap santun, paham, karena target hasil juara itu merupakan dampak dari proses yang kalian lakukan. Ya, ini yang perlu kita lakukan bersama-sama. Sehingga kalau berlebihan, overconfident itu bisa celaka, bisa masuk jurang. Gitu. Ya. Dan pasti orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya, ya, karena meluapkan kemenangan, sama partai di belakangnya lebih jelek, malah kalah. Ya. Ini satu fakta yang sering terjadi. Tapi biasanya atlet-atlet muda itu maunya wow, gitu ya, maunya menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Di saat menang, euforianya juga luar biasa. Ya, saat menang, kemenangan itu adalah awal untuk kemenangan berikutnya. Sehingga tetap santun, fokus, konsentrasi untuk bisa memenangkan sebuah pertandingan itu. Baik teman-teman semuanya, singkat cerita, dalam
materi teori pembinaan prestasi bidang olahraga itu satu, prestasi itu dibawa dan diciptakan. Dibawa itu talenta, diciptakan itu dipilih dan dilatih. Ya, itu satu, sehingga tidak ada prestasi itu datang tiba-tiba. Ya. Yang kedua, olahraga itu membentuk karakter, ya, membentuk karakter diri kita untuk bisa lebih santun, lebih disiplin, lebih tanggung jawab, dan nilai-nilai yang lain yang didapat dengan olahraga. Maka jangan lakukan olahraga sepotong-sepotong, terus ikuti, bahkan secara periodik, tidak hanya 1-2 tahun, tetapi bertahun-tahun. Dan di samping itu memang betul olahraga ini membentuk karakter bangsa. Teman-teman tahu bendera merah putih dikumandangkan di luar negeri dalam acara kenegaraan dan juga untuk upacara penganugerahan juara dalam olahraga. Nah, ini perlu diapresiasi, sehingga tolong mahasiswa yang baru masuk segera bergabung dengan UKM, unit kegiatan mahasiswa olahraga, yang di dalamnya banyak sekali olahraga yang bisa dilakukan gitu. Dan nampaknya itu yang kami sampaikan para mahasiswa sekalian. Semoga apa yang kalian lakukan saat ini masuk di UNY, selamat datang, selamat bergabung dengan Kampus Biru, kampus nomor 1 dalam bidang kependidikan. Dengan Liga IKU kemarin 3 medali emas dari 8 medali emas, yang lainnya 1, 1, 2, 1, 1, dan ada yang 0. Nah, tahun yang lalu Liga IKU PTN BLU kita juara dengan 5 medali emas, juara 1. Nah, 5 medali emas juara 1 pada tahun 2021 tahun lalu. Terus kita saat ini 3 medali emas. Nah, mudah-mudahan datangnya mahasiswa ini akan bisa lebih gerak cepat dalam membangun prestasi, baik itu yang akademik maupun yang non akademik, ya, maupun yang prestasi yang lain. Selamat, sukses para mahasiswa semuanya. Semoga meskipun hanya setetes air di tengah lautan terkait dengan bagaimana untuk pembinaan soft skill ini terkait dengan pembinaan prestasi olahraga, ya, prestasi di bidang olahraga ini turut mewarnai yang lebih luas lagi. Ya. Salam untuk semuanya dan tetap semangat wujudkan keinginan kamu menjadi sang juara. Kalian tetap sehat dan bisa lanjut mendapatkan pekerjaan yang relatif pendek, kurang dari 6 bulan. Maka juara by design untuk survive, maka kemampuan edupreneurship diawali dari semester awal. Terima kasih, selamat sukses, salam olahraga, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.